Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari Nihongo Raku-Raku tema 3 dengan materi mochimono. Mochimono ini artinya barang-barang yang kalian bawa ke sekolah. Ada banyak ya, kira-kira barang apa saja dalam tas kalian? Ada tempat pensil, buku tulis, buku catatannya atau mungkin buku paket, lalu mungkin ada yang membawa kamus, pensil, pulpen, penggaris, kemudian charger handphone, laptop, dan lain-lain. Di tema 3 ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mampu bertanya dan menginformasi kepemilikan benda yang ditemukan, dan mampu meminjam dan meminjamkan alat tulis, dan lain-lain menggunakan bahasa Jepang sederhana yang kita pelajari di tema 3 ini. Oke, mari kita masuk ke materi inti. Bagian pertama, kore, Sakura-san no enpitsu desu ka? Di sini bagaimana cara kita menanyakan benda yang kita temukan dan kita tanyakan siapa pemilik dari benda tersebut. Dari audionya bisa kalian dengarkan ya, seperti apa percakapannya. Di sini saya akan bacakan kira-kira audionya seperti ini. Kore, Sakura-san no enpitsu desu ka? Hai, so desu. Iie, chigaimasu. Jadi di sini satu orang bertanya, lalu orang kedua menjawab. Jawabannya ada dua versi. Ada yang menyatakan iya dan ada yang menyatakan tidak dan bukan benda milik saya. Jadi yang pertama, di sini percakapannya antara Sakura dengan Eko. Ya. Untuk percakapan antara Eko dengan Sakura ini sebenarnya di audionya tidak ada. Jadi di sini hanya pemberitahuan saja cara untuk menyampaikan kepada orang lain milik siapa benda yang kita temukan. Nah, di sini sensei akan menyebutkan kosakata-kosakatanya yang ada di halaman 20. Yang pertama, enpitsu. Enpitsu desu. Kore, Sakura-san no enpitsu desu ka? 2. Ballpen. Ballpen desu. Kore, Sakura-san no ballpen desu ka? 3. Keshigomu. Keshigomu desu. Kore, Sakura-san no keshigomu desu ka? 4. Noto. Noto desu. Kore, Sakura-san no noto desu ka? 5. Hasami. Hasami desu. Kore, Sakura-san no hasami desu ka? 6. Enpitsu. Kezuri. Enpitsu kezuri desu. Kore, Sakura-san no enpitsu kezuri desu ka? 7. Nori. Nori desu. Kore, Sakura-san no nori desu ka? 8. Jogi. Jogi desu. Kore, Sakura-san no jogi desu ka? 9. Hochikissu. Hochikissu desu. Kore, Sakura-san no hochikissu desu ka? Nah, kira-kira itu kosakatanya dan kalian tinggal mencocokkan antara gambar dengan kosakatanya. Yang manakah kosakata yang tepat untuk masing-masing gambarnya. Gitu ya. Kemudian di bagian halaman 21, Kikimasho 1 di sini, kalian akan mendengarkan percakapan antara dua orang dan tinggal mengisi apakah benda yang ditanyakan itu milik orang tersebut atau bukan. Bagaimana cara mengisinya? Di situ ada dua jenis lambang ya, ada lingkaran dan cakra. Untuk lingkaran sendiri itu disebutnya maru, sementara yang X atau cakranya disebut batsu. Maru untuk menyatakan benar dan batsu untuk menyatakan salah. Maka apabila jawabannya hai so desu, maka yang dituliskan adalah lambang maru. Apabila jawabannya iie chigaimasu, maka lambang yang dituliskan adalah gambar yang batsu. Contoh percakapannya di sini antara A dan B. Mohon didengarkan ya semuanya. Sakura-san, kore, Sakura-san no enpitsu desu ka? Hai, so desu. Arigatou.
Jadi bagian B itu adalah Sakura dan dia menyatakan, "Hai, so desu." Ya, benar. Terima kasih. Maka lambang yang akan kalian berikan di situ adalah lambang maru yang berupa sisanya untuk nomor 2, 3, dan 4, silakan kalian dengarkan sendiri audionya atau baca naskah audio di halaman 124 dan 125 untuk bagian tema 3-nya. Untuk bisa menjawab kolom-kolom di sini ya, nama bendanya apa, maka tinggal dijawab saja antara A, B, C, dan D. Karena A sudah ada jawabannya, maka tinggal pilihannya B, C, dan D saja. Lalu milik siswa yang ditanyainya apakah benar milik dia atau tidak, kalian tinggal memilih antara menuliskan lambang maru atau lambang patsu. Seperti itu ya. Mari kita lanjut ke halaman 22 yaitu Hanashi Masho Ichi. Seperti biasa di halaman Hanashi Masho ini, kalian berlatih berbicara ya agar lebih lancar lagi dalam mengucapkan kosakata bahasa Jepangnya. Di bagian Hanashi Masho Ichi ini ada percakapan 3 orang antara Eko, Sakura, dengan Ayu. Ayo kita dengarkan percakapan mereka. Kore, Sakura-san no enpitsu desu ka? Iie, chigaimasu. Ah, sou desu ka. Ayu-san, sumimasen. Kore, Ayu-san no enpitsu desu ka? Hai, sou desu. Arigatou. Nah, kira-kira percakapan ini artinya apa ya? Eko bertanya, ini apakah pensil milik Sakura? Kemudian Sakura menjawab, oh tidak, itu bukan milik saya. Kemudian Eko menjawab lagi, oh gitu ya. Terus dia nanya, Ayu, apakah ini pensil milik Ayu? Oh iya, betul. Terima kasih. Jadi, hai, so desu di situ bisa menyatakan ya, betul, ya, benar, atau ya, itu milik saya. Gitu. Lalu si Ayu menyatakan ucapan terima kasih kepada Eko karena sudah menemukan pensil miliknya. Kemudian di sini ada katsudo. Katsudonya tentang wasuremono. Nah, anak-anak setelah kalian mengetahui terjemahan, jangan sampai dibiarkan begitu saja ya, tapi harus dicoba di rumah, dipraktekkan berkali-kali ucapannya supaya bisa diaplikasikan di kelas apabila menemukan barang hilang atau tidak bertuan. Untuk katsudonya di sini tentang wasuremono. Wasuremono itu adalah barang-barang yang terlupakan atau barang-barang hilang atau yang tidak memiliki pemiliknya, tidak bertuan ya. Nah, di sini antara kita akan mengerjakannya atau tidak. Jadi untuk materi kali ini kita akan skip dulu wasuremononya. Kemungkinan besar akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian halaman 23 bagian 2 yaitu sumimasen, maka pen o karite mo ii desu ka? Di sini adalah permintaan izin untuk meminjam suatu barang kepada teman kita. Kalian bisa dengarkan audionya di bagian 3.7 di situ. Sensei akan memberikan bahasa Jepangnya ya, kalian dengarkan baik-baik. Sakura-san, maka pen o karite mo ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Sumimasen, ima tsukatte imasu. Jadi di sini juga ada dua versi. Yang pertama, si siswa laki-laki bertanya, Sakura, bolehkah saya meminjam spidolnya? Kemudian si siswi yang berikutnya dia bilang, ii desu yo, dozo. Maka dia sudah mengizinkan. Iya, tentu saja, boleh, silahkan gitu ya. Tapi ada jawaban kedua yaitu, sumimasen, oh maaf, ima tsukatte imasu. Kalau sekarang masih dipakai. Misal jawabannya sumimasen imasu kateimasu itu artinya permintaan izin kalian untuk meminjam sesuatu ditolak ya karena si barang tersebut yang ingin kalian pinjam masih digunakan oleh pemiliknya. Seperti itu. Nah, di sini di bagian kiki teimasyo 1 tolong diulangi lagi percakapannya tadi yang meminta izin lalu ada yang mengizinkan dan menolak. Diulangi lagi sampai kalian bisa melakukannya atau mengucapkannya di luar kepala ya, jadi jangan sambil baca. Terus juga udah tahu artinya apa. Nah, untuk kosakata di bawahnya di sini kita lihat ya. Sensei akan membacakan salah satu soalnya yaitu nomor 1 dan jawabannya yaitu bagian A. Kita lihat. Maka pen des.
makapen o karite mo ii desu ka? Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah A karena bendanya di situ adalah makapen dan dia ingin mencoba untuk meminjam makapen. Jadi gambar nomor 1 spidol itu maka kosakata jawabannya adalah bagian A. Oh, di situ ada tanda bintang juga yang menyatakan ima dan skateimasu. Kalian sudah pernah mendengarkan atau kalian sudah pernah melihat jawaban ima di ini ada di tema 2 ya. Ima itu artinya sekarang. Yang menanyakan ima doko ni sundaimasu ka? Nah, itu. Jadi ima di sini artinya sekarang dan skatteimasu artinya sedang dipakai dari kata tsukau. Nah, kemudian untuk nomor 2-nya di sini saya akan menyebutkan kalimatnya, nanti kalian cari sendiri jawabannya ya. Nomor 2, shusei tepu. Shusei tepu desu. Shusei tepu o karite mo ii desu ka? Yang manakah jawaban untuk shusei tepu? Nomor 2 ini gambarnya tip X yang seperti selotip ya. Nah, kira-kira yang mana? Gampang ya, karena sudah ada huruf latinnya. Kalian tinggal menuliskan jawabannya bagian mana. Nomor 3, 4, 5, dan 6. Silahkan kalian dengar scan audionya. Kemudian kalian tuliskan jawaban yang tepatnya apa. Mari kita lanjut ke halaman 24. Halaman 24 Kiki Mashoni atau ayo dengarkan bagian kedua. Ada QR code 3.8 sampai 3.11. Di sini juga menanyakan saat dia akan meminjam sesuatu dan pilihannya dipinjamkan atau tidak. Jika dipinjamkan menggunakan lambang maru, jika tidak dipinjamkan menggunakan lambang batsu. Seperti apa percakapannya? Saya akan perdengarkan yang bagian pertama. Sakura-san, makapen o karite mo ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Antara A dan B di sini, si A akan meminjam sesuatu kepada Sakura, yaitu makapen. Maka jawaban nomor 1 bagian nama bendanya adalah bagian A. Dan dipinjamkan atau tidaknya, karena tadi jawabannya ii desu yo, dozo, maka dia akan ditambahkan lambang maru atau yang lingkaran karena dipinjamkan. Nomor 2, 3, dan 4-nya silahkan kalian dengarkan audionya dan jawab sendiri ya. Bendanya yang mana dan dipinjamkan atau tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 25 tentang hanashimasho ni atau mari bicara bagian kedua. Di sini juga masih sama. Contoh untuk meminjam sesuatu dan dipinjamkan atau tidak ya. Oke, mari kita baca bersama-sama seperti apa kalimat percakapannya antara Eko, Sakura dengan Ayu. Sakura-san, makapen o karite mo ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Katta o karite mo ii desu ka? Sumimasen, ima tsukatteimasu. Nah, di situ ada Eko dengan Sakura dan Eko dengan Ayu. Keduanya menggunakan benda yang berbeda. Eko meminjam ke Sakura, meminjam spidol. Kemudian diizinkan tidak oleh Sakuranya? Jadi jawabannya ii desu yo, dozo. Maka artinya diizinkan ya. Kemudian Eko meminjam kepada Ayu suatu benda yaitu kata atau cutternya apakah dipinjamkan oleh Ayu? Tadi Ayu menjawab sumimasen. Kalau udah ada sumimasen pasti artinya ada penolakan ya di sini. Lalu dia bilang ima tsukatteimasu. Jadi saat ini sedang digunakan. Maka cutter yang dipinjam oleh Eko tidak bisa ya karena Ayu sedang menggunakan cutter tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada kolom tanya jawab lagi seperti ini contoh percakapannya. Kalau misalkan jawabannya diberikan boleh dipinjamkan, maka si jawaban dari Sakura yang menggunakan lambang maru. Sementara dari jawaban Ayu yang menggunakan lambang batsu atau cakra karena dia tidak meminjamkan karena saat ini benda tersebut sedang digunakan. Katsudo kedua adalah kartu kosakata. Nah, ini kalian bisa bikin di rumah ya. Buat gambar-gambar kosakata yang ada di setelah kalian menggambarkan spidolnya kosakata bendanya, kalian boleh menuliskan
katakana atau hiragana atau bagian kartu hurufnya ya, kartu hurufnya dengan latinnya. Jadi nanti kalian bisa praktek sama teman, memperlihatkan gambarnya, kemudian teman kalian memberikan hurufnya, kartu hurufnya. Jadi akan menarik sekali jika dilakukan di rumah maupun di sekolah ya. Ini untuk menghafalkan kosakata. Jadi antara gambar dengan kosakatanya. Oke, selanjutnya selesai, kita masuk ke furikaeri. Furikaeri di sini pengulangan ya. Hari ini belajar apa saja di tema 3, bertanya dan menginformasikan kepemilikan benda yang ditemukan. Kemudian meminjam dan meminjamkan alat tulis. Lalu yang terakhir, 2 terakhir ada jikohyoka dan hakkeng. Jikohyoka seperti biasa untuk penilaiannya menggunakan bintang-bintang. Sejauh mana kalian menguasai tema 3 ini, apakah 3 bintang, 2 bintang, atau 1 bintang. Di sini ada mampu bertanya dan menginformasi kepemilikan benda yang ditemukan, tentunya menggunakan bahasa Jepang. Apakah kalian sudah bisa menyampaikan menggunakan bahasa Jepang dan di luar kepala? Jika sudah bisa, maka kasih bintang 3. Apabila belum bisa, kasih bintang 2 atau 1. Jika bintangnya 1, maka harus diulangi kembali ya, sampai bisa diucapkan tanpa membaca. Yang kedua, mampu meminjam dan meminjamkan alat tulis. Nah, ini bisa dipakai di kelas ya semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau apabila ada yang mau meminjamkan alat tulis atau meminjam kepada temannya, bisa menggunakan bahasa Jepang, dicoba ya. Jadi jangan melulu pakai bahasa Indonesia aja, dicoba pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang yang kita pelajari. Lalu apabila kalian sudah bisa, tentunya itu merupakan salah satu keunggulan sendiri untuk kalian. Berarti saya udah bisa nih ternyata pinjam barang menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Nah, yang terakhirnya mampu menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat teman. Nah, untuk pendapat di sini pada saat katsudo biasanya ya, saat kegiatannya apakah kita sudah bisa menyampaikan pendapat kita sendiri dan menanggapi pendapat teman. Karena katsudonya belum, maka tidak usah dibintangi. Nanti jika sudah ada kegiatannya baru kita kasih bintang. Yang terakhirnya biasa untuk hakkeng, apakah ada hal-hal baru yang didapatkan atau ditemukan atau disadari oleh kalian saat mempelajari tema 3 ini? Jika ada, silakan tuliskan di catatannya masing-masing. Oke, minasang, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Juga wa koremade warimasu. Domo arigatou gozaimashita. Mata raishu. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.